Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Acerbi kian tersisih di Inter Milan, Cifu mulai percaya pada Bisek. Tanda-tanda perpisahan antara Francesco Acerbi dan Inter Milan semakin jelas terlihat. Bek veteran berusia 37 tahun itu kembali tidak masuk dalam starting 11 saat kemenangan Nerazzurri atas Kairat Almaty di matchday 4 Liga Champions, pengecualian ketiganya secara beruntun di bawah kepemimpinan Christian Cifu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, situasi ini menunjukkan bahwa posisi Acerbi tak lagi aman di rencana jangka panjang Cifu, terutama dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2026 dan usia yang semakin menua. Francesco Acerbi tampak melihat garis finish karirnya di Inter, pada malam dingin bulan November, tulis La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908. Salah satu faktor terbesar yang mendorong perubahan ini, adalah penampilan impresif Jan Bisek. Bek asal Jerman itu tampil meyakinkan saat dipercaya mengisi posisi sentral, dalam formasi 3 bek Inter Milan. Cifu disebut tertarik mempertahankan Bisek sebagai pusat dari lini belakang masa depan, berkat kombinasi fisik tangguh, distribusi bola yang baik, dan kemampuan membaca permainan yang terus berkembang. Pendapatan klub Italia di Liga Champions, Inter Milan unggul jauh, Napoli tertinggal di bawah Atalanta. Kompetisi Liga Champions baru memasuki titik tengah fase liga, namun perbedaan performa dan pendapatan antar klub Italia sudah terlihat jelas. Berdasarkan laporan Calcio e Finanza, dari 4 wakil Italia yang berlaga di Liga Champions, Inter Milan menjadi klub yang meraup pendapatan tertinggi sejauh ini, dengan total hampir 60 juta euro, sementara Napoli justru tertinggal di bawah Atalanta. Setelah 4 laga di fase Liga, Inter Milan tampil nyaris sempurna. Pasukan Christian Cifu berhasil meraih 4 kemenangan dari 4 pertandingan, mengoleksi 12 poin dan berdiri sejajar dengan Arsenal dan Bayern Munich, di puncak klasemen keseluruhan. Jadwal yang relatif bersahabat tak menyurutkan dominasi Nerazzurri, yang terus menjaga konsistensi di Eropa setelah musim lalu mencapai final. Menurut data Calcio e Finanza, Inter telah mengumpulkan 59,32 juta euro dari berbagai komponen pendapatan Liga Champions, yang terdiri atas Darmian pulih, Inter Milan dapat suntikan tenaga lawan Lazio. Inter Milan menerima suntikan moral besar menjelang laga pekan ke-11 Serie A, melawan Lazio pada Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan FC Inter News, Matteo Darmian telah kembali berlatih penuh bersama tim utama setelah menepi cukup lama akibat cedera, yang dialaminya saat menghadapi AS Roma pada pertengahan Oktober lalu. Kembalinya bek veteran berusia 35 tahun itu menjadi berita positif bagi pelatih Christian Cifu, yang kini memiliki lebih banyak opsi di lini belakang. Inter Milan baru saja meraih kemenangan tipis 2-1 atas Kairat Almaty di Liga Champions, hasil yang memperpanjang tren positif mereka menjadi 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Darmian dan Thuram pulih, kekuatan Inter semakin solid. Selain Darmian, Inter Milan juga mendapatkan kabar baik dari lini depan. Marcus Thuram, yang sebelumnya mengalami cedera hamstring, sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Kairat. Spalletti setuju dengan ide pertukaran Locatelli dan Frattesi. Menurut laporan Calcio Mercato, pelatih tim nasional Italia Luciano Spalletti dikabarkan tidak menolak kemungkinan pertukaran antara Manuel Locatelli dan David Frattesi. Meski belum ada negosiasi konkret antara klub terkait, Spalletti disebut telah memberikan lampu hijau atas potensi kesepakatan tersebut. Sang pelatih menilai Frattesi lebih cocok dengan gaya permainan yang ia terapkan, terutama dalam hal intensitas, agresivitas tanpa bola, dan kemampuan menyerang dari lini kedua. Locatelli, yang kini menjadi salah satu pilar Juventus, memiliki profil yang lebih bertahan dan berorientasi pada distribusi bola, sementara Frattesi di Inter dikenal dengan pergerakan vertikal dan kontribusi ofensifnya yang tinggi.
Untuk saat ini, ide tersebut masih sebatas skenario hipotesis, namun persetujuan Spalletti bisa menjadi indikasi awal bahwa pergantian generasi di lini tengah tim nasional Italia tengah dipertimbangkan menjelang agenda kompetisi internasional berikutnya. Inter siapkan kontrak baru untuk Carlos Augusto. Tembakan keras Carlos Augusto ke gawang Khairat Almaty bukan hanya memastikan 3 poin penting bagi Inter Milan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitannya setelah periode sulit di bangku cadangan. Momen itu datang bersamaan dengan dimulainya kembali pembicaraan kontrak baru antara sang pemain dan klub. Setelah beberapa pekan penuh frustrasi karena jarang dimainkan, bek asal Brasil itu berhasil merebut kembali tempatnya di tim utama dengan menunjukkan profesionalisme dan kemampuan beradaptasi tinggi. Pelatih Christian Cifu sebelumnya menantangnya untuk menemukan kembali naluri menyerang yang sempat membuatnya bersinar di AC Monza, serta berani mengambil risiko lewat tembakan jarak jauh, saran yang terbukti tepat dengan gol penentu kemenangan di San Siro. Dalam 2 laga terakhir, Augusto tampil menonjol di 2 posisi berbeda, sebagai wingback saat menghadapi Verona dan sebagai bek kiri dalam formasi 3 bek ketika melawan Khairat. Fleksibilitas taktis dan ketenangannya menjadi elemen penting, yang kembali menegaskan perannya di dalam skuad. Menurut laporan Calcio Mercato, pembicaraan antara pihak klub dan perwakilan sang pemain mengenai perpanjangan kontrak berjalan positif, dengan kedua pihak optimistis kesepakatan dapat segera tercapai. Ex-asisten Cifu terkesima dengan dampak cepat Boni di Inter Milan. Di tengah sorotan terhadap pemain-pemain bintang Inter Milan seperti Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu, muncul sosok muda yang mencuri perhatian, Ange Yohan Boni. Masih berusia 22 tahun, penyerang asal Prancis itu tampil dengan kedewasaan dan ketenangan luar biasa. Di bawah arahan Christian Cifu, Boni tidak hanya beradaptasi cepat, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem taktis Inter Milan yang kompleks. Performa gemilangnya mengundang pujian dari berbagai pihak, termasuk dari mantan asisten Cifu saat di Parma, Antonio Gagliardi, yang kini memberikan pandangan menarik tentang perkembangan sang striker. Dalam wawancara bersama Sofot yang dikutip oleh Tutto Mercato Web, Gagliardi mengaku terkejut dengan betapa cepat Boni bisa beradaptasi di klub sebesar Inter. "Saya pikir awalnya akan sulit," ujar Gagliardi. "Tapi dia berhasil beradaptasi dengan sempurna di klub yang saat ini bisa dibilang terbesar di Italia." Arthur Atta jadi rebutan Inter Milan, Juventus, dan Napoli. 3 raksasa Italia, Juventus, Napoli, dan Inter Milan bersiap saling sikut demi mendapatkan tanda tangan Arthur Atta, gelandang sensasional milik Udinese, yang performanya sedang melesat tajam musim ini. Pemain berusia 22 tahun asal Prancis itu mendadak jadi sorotan setelah tampil konsisten di lini tengah Zebret, menjadi motor permainan tim asuhan Costa Runjait. Kini, seperti dilaporkan Calcio Mercato, Atta berada di radar 3 klub besar Serie A, yakni Juventus, Inter Milan, dan Napoli. Arthur Atta lahir di Rennes dan memulai karir profesionalnya di klub kota kelahirannya. Pada 2019, ia hijrah ke Metz, tempat di mana potensinya mulai diperhitungkan. Namun, langkah besar datang pada musim panas 2024 saat Udinese meminjamnya, dengan opsi pembelian permanen. Tak butuh waktu lama bagi Atta untuk membuktikan kualitasnya. Gelandang bertubuh atletis itu tampil menonjol sepanjang musim debutnya di Italia. Marcus Thuram dicoret dari skuad Prancis, usai lama absen karena cedera. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, telah mengambil keputusan penting jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan FC Internews, Marcus Thuram tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Prancis untuk pertandingan melawan Ukraina dan Azerbaijan, pada jeda internasional bulan November ini. Keputusan ini muncul meski striker berusia 28 tahun tersebut telah mulai pulih dari cedera hamstring, yang membuatnya absen selama beberapa pekan.
Thuram sebenarnya telah kembali berlatih penuh bersama Inter Milan dan bahkan tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Khairat Almaty di Liga Champions. Dalam laga itu, ia hampir mencetak gol setelah masuk di babak kedua, menandakan kebugarannya mulai kembali. Namun, Deschamps memilih untuk tidak mengambil risiko dengan memanggilnya terlalu cepat. Pelatih Les Bleus itu menilai kondisi Thuram masih perlu dipantau lebih lanjut, sebelum ia kembali ke intensitas laga internasional. UEFA Rankings terbaru, hanya Real Madrid dan Bayern Munich yang ungguli Inter Milan. Prestasi gemilang Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu kembali mendapat pengakuan di level Eropa. Menurut laporan FC Internews, Inter Milan kini menempati posisi ketiga dalam daftar terbaru UEFA Club Rankings, hanya kalah dari dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Bayern Munich. Kemenangan 2-1 atas Khairat Almaty di matchday 4 Liga Champions, membuat Nerazzurri mempertahankan rekor sempurna mereka di fase Liga, 4 kemenangan dari 4 laga. Hasil tersebut tak hanya menjaga momentum positif tim, tetapi juga menambah total poin UEFA mereka menjadi 121,250, angka yang sangat impresif di tingkat kontinental. Puncak klasemen UEFA Club Rankings masih dipegang oleh Real Madrid, yang mengoleksi 129,500 poin. Sebagai klub dengan koleksi trofi Liga Champions terbanyak dalam sejarah, dominasi Los Blancos di level Eropa memang sulit digoyahkan. Di posisi kedua, Bayern Munich menempel ketat dengan 122,250 poin, berkat performa luar biasa mereka di semua kompetisi musim ini. Inter bidik Caprile sebagai suksesor Sommer, gaji terjangkau dan sangat disukai Marotta. Inter Milan tengah menatap masa depan dengan visi yang jelas, membangun skuad berkelanjutan di bawah Christian Cifu. Meski masih menjadi salah satu tim paling konsisten di Serie A dan Liga Champions, manajemen Nerazzurri tahu betul bahwa generasi harus dimulai sekarang. Salah satu area yang kini mendapat perhatian serius adalah posisi penjaga gawang. Yann Sommer, yang tampil gemilang sejak bergabung, kini mulai memasuki fase akhir karirnya. Untuk itu, Inter Milan mulai memetakan calon pengganti ideal, dan nama Elia Caprile dari Cagliari muncul sebagai kandidat utama. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Caprile adalah profil yang sangat disukai oleh Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio. Elia Caprile bisa menjadi penerus Sommer di Inter. Ia disukai oleh Marotta dan Ausilio, dan beberapa scout Nerazzurri telah memantau penampilannya bersama Cagliari, tulis TMW.